Selamat datang lagi di Bali Cooks dengan Chef Ron. Jadi kali ini kita akan masak satu seafood. Sebenarnya video ini pernah saya upload, cuman satu bahan yang saya akan tambahkan di video ini itu ngebuat rasa Balinese spice ini lebih enak ya. Oke, jadi apa ini? Saya mau bilang seafood ala Chef Ron Bali pakai bumbu kuah Sunda Ceku. Kerang azari ini enak banget. Udah bagus banget. Aroma kencurnya saya suka banget pada saat kencur masuk minyak dan kayu api. Itu enak. Enak banget, men. Yeah. Yeah. Oke, bahan-bahannya seperti yang saya udah pernah kupas sebelumnya. Itu ada bumbu Sunda Ceku, itu bawang putih dan kencur. Oke, jadi bahan-bahannya adalah ada bawang putih. Biasanya bawang putihnya akan lebih banyak ya daripada bawang merah. Kemudian saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bawang putih. Kemudian bawang merahnya cuma 2. Satu yang besar, satu yang kecil. Kemudian ada kencur. Kencurnya ini cukup banyak. Saya suka banget sama aroma kencur ini ya. Nah, kemudian ada kencur. Kemudian ada cabai merah, ada cabai kecil. Kalau mau lebih pedas tambahin. Ada lemo, ada daun jeruk, ada gula merah, dan seafoodnya. Pilihannya macam-macam. Kali ini saya pakai barramundi fillet, udang, sama clam azari atau kerang azari. Ini enak banget. Jadi, oke. Caranya gimana? Oke, kita langsung masak ya. Ya, kita panaskan pan. Biasa bumbu ini akan saya ulek. Dia langsung mana ulekannya? Dia langsung. Nah, ini hebatnya teman saya. Saya bilang ulek langsung begini dia. Jadi butuh ulekan. Thank you, Fenan. Pertama, ini garnishnya dan ini chives. Ini enak banget. Jadi bisa untuk garnish apapun dan ini juga buat minyak juga bagus ya. Jadi tambahin olive oil atau salad oil untuk bikin salad. Dan kemudian ada chive dan ini ada watercress. Ini hanya untuk buat hijau supaya nggak boring ya, seafoodnya nggak membosankan. Jadi ada warna hijaunya. Oke, chive ini saya akan smoke di atas panggangan. Saya nggak langsung di atas api, saya tapi langsung di atas panggangan seperti ini. Jadi hanya saya butuh asapnya aja ya. Jadi dia lama-kelamaan akan layu. Dan saya akan spray oil. Kemudian saya tutup aja. Kenapa ada oil? Supaya lebih moist di atasnya atau lebih basah di atasnya ya. Oke, ini tinggal beberapa menit. Awas jangan sampai ada api. Terus gimana kalau pakai kompor? Nah, boleh teflon kecil. Jangan terlalu banyak minyak. Kecilin apinya, ditutup. Tutupnya yang disemprot minyak. Jadi moistnya itu sama uapnya itu akan turun ke bawah. Sebentar, lagi nyari. Ya. Ya, pertama kita masukkan kencur, kita cuci lagi deh. Sebelum kita panggang, saya pengen suka ada aroma asapnya. Kemudian ada kencur. Ini mungkin sekitar 20 gram. Kunyit ini secukupnya hanya untuk warna aja supaya dia nggak terlalu pucat ya. Kemudian ada bawang putih, kemudian ada bawang merah, kemudian ada cabai, ya, dan kemudian ada jeruk limau. Kita kasih minyak. Ya, kita panaskan di atas. Ya, taruh di atas ini supaya dia ada aroma aja. Seafood juga udah oke. Pertama seafoodnya kita ambil, taruh di atas tray. Boleh di seasoning, boleh, tapi kalau menurut saya nggak perlu karena ini akan di braise bareng atau dimasak bareng dengan kuahnya. Jadi kuahnya udah punya rasa aroma bagus, dia udah punya rasa, jadi nggak perlu seasoning lagi. Jadi langsung aja masukin ke dalam kuah. Jadi bentuknya dia akan seperti kuah seafood ya. Ya, ini kita udah toast di atas arang. Dia aromanya udah keluar ya. Supaya dia pada saat kita ulek juga nggak terlalu kering, jadi bagus. Yes, kita cek chives-nya. Ya, ini spring onion. Kalau teman-teman lihat, dia udah mulai seperti ini. Lihat, bagus. Ini untuk garnish atau untuk hiasan makanan, keren banget. Kita taruh. Yes. Ini udah mulai cukup dan kita tambahin sedikit minyak lagi. Udah oke. Dan dia dimakan juga ada aroma asapnya, kemudian dimakan juga ada aroma bawangnya ya. Dan ini bagus banget untuk garnish. Biasa saya pakai garnish yang simple aja, jangan ada tambahan rasa karena setiap elemen bahan ingredient dia punya tekstur atau aromatik yang sangat bisa kita combine dengan bahan-bahan yang lain. Jadi ya cobain macam-macam ingredients, kemudian kita coba padukan antara yang satu dengan yang lainnya. Oke, aromanya udah mantap, kemudian udah bagus banget.
Aroma kencurnya saya suka banget pada saat kencur masuk minyak dan kayu api. Itu enak. Ya, wah, yang paling menonjol ini aroma dari kencurnya ya. Jadi betul-betul kuat ya, bawang putih. Terus ada agak sedikit kebakar sedikit. Bedanya dia dipanggang di kayu api, nggak terlalu panas overheat ya. Oke, ini kita akan hancurkan atau haluskan ya dengan grind. Oke, boleh pakai blender? Boleh. Boleh pakai ulekan juga boleh. Ya, nanti pada saat kita bikin brothnya dulu ya, atau kuahnya dulu ya. Saya prefer untuk bikin kuahnya itu teksturnya dia agak sedikit besar-besar. Nanti resepnya ada di kolom deskripsi ya. Oke, ini dia. Wow. Enak banget. Kencur itu amazing. Ya, bawang putih saya akan lebih haluskan. Kunyit dan kencur saya akan lebih halus. Cabai juga. Maksudnya hancur ya. Nanti untuk bikin brothnya saya prefer untuk dia yang saya bilang tadi di awal agak sedikit lebih besar ya, kayak di rumah-rumah ya, jadi agak besar. Nanti kalau misalnya mau buat clean bisa disaring ya, atau bersih tanpa ada partikelnya. Wow, kita coba cek ya. Wow, enak sekali. Bawang putih, bawang merah, cabai kecil, cabai keriting, dan kemudian kalau mau pakai cabai merah besar nggak apa-apa, saya suka yang agak lebih pedas ya. Kalau cabai keriting bijinya nggak terlalu banyak juga bisa, nggak masalah, mana-mana teman-teman punya bahan di rumah. Oke, ini udah done dan kita akan bikin brothnya ya, atau kuahnya. Saya suka yang ada sedikit nggak terlalu hancur, tapi kalau mau pakai blender juga nggak apa-apa ya. Oke, pan sudah dipanaskan, kita panaskan lagi deh. Oke ya. Oke, pan udah panas, kita tinggal tambahin minyak. Wow, ini over banget, bagus. Kita bikin brothnya. Kemudian ini dia, my favorite spice, favorit bumbu rempah. Kita bikin brothnya enak ya. Sekali lagi, halus atau tidaknya terserah teman-teman ya. Saya lebih suka yang agak sedikit kasar dan punya tekstur ya. Jadi pada saat matangnya, karamelnya, masuknya tuh bagus. Oke, ini kita panasin lagi. Minyak boleh. Dan biar dia matang. Lihat ya, jadi seperti ini ya. Semuanya udah di sini. Panasin lagi di atas api. Ya, jadi aromanya udah keren, udah enak banget. Jadi teman-teman bisa lihat. Brothnya, this is Bali spice luar biasa. Kemudian gini ya, saya selalu tambahin gula atau apapun rasa supaya sebelum kita masukin elemen liquid. Itu tips dari saya ya, supaya rasa karamel, rasa gulanya itu nggak hambar ya. Kalau kita langsung masukkan liquid dulu atau cairan, setelah cairan baru gula, rasa gula itu akan sedikit kayak air gula. Tapi pada saat kita masukin terlebih dahulu, biarin gulanya karamel, ada rasa angus di situ, itu akan buat aroma masakan kalian akan beda ya. Oke, sedikit tips. Sampai dia karamel, ya. Cepet banget. Oke. Gulanya juga udah mulai terbakar. Kata ibu saya, jangan buang semua bahan. Ini air matang. Kita cuci di sini. Hormati rempah-rempah Indonesia. Kita aduk. Kita masukin. Ya, wow. Ini brothnya pelan. Kita simmering lagi. Oke, sampai dia matang bumbunya 2-3 menit setelah kita masukin air, baru habis itu kita akan proses untuk seafoodnya ya. Ini gampang, bumbu udah jadi, masukin seafood, tambahin liquid, tambahin stok, tambahin air, itu akan enak. Ya, pakai santan juga enak, pakai krim juga enak ya. Oke, lihat, wow, udah mulai kental. Dan kita akan proses masak untuk, pertama saya akan poach clamnya ya, clam, dan ini lebih lama. Setelah 2-3 menit clam udah mulai terbuka. Ya, ini dibiarin, sudah ada rasa manis, sudah ada rasa rempahnya. Dan kemudian kita masukkan udang. Wow. Dan kita tambahkan lagi air. Udah masuk, kita tambahkan lagi air. Jadi saran saya,
Jangan dimasukkan untuk bahan-bahannya itu pelan-pelan. Biarin reduce airnya pelan-pelan. Pada saat dia udah mulai mengental, masukin air lagi. Jangan sekaligus banyak. Jadi rasanya itu akan keluar pelan-pelan. Api juga usahakan jangan terlalu besar. Kalau teman-teman pakai kompor, pakai simmering aja sampai jangan terlalu boiling ya. Jadi pelan-pelan untuk bikin sup enak. Wow, lihat ini saya akan reduce. Jadi teman-teman bisa lihat. Saya coba angkat ya. Ya. Brothnya, peronnya udah mulai masak pelan-pelan. Ya. Klemnya juga udah mulai matang, mulai terbuka. Ya mungkin sekitar 5 menit lagi. Dan kemudian pelan-pelan kita masukkan barramundi filletnya ya. Saya lebih prefer untuk barramundi filletnya itu terakhir ya. Jadi nggak langsung di awal. Supaya teksturnya agak sedikit matangnya pas. Nggak terlalu overcook atau keras ya. 3-5 menit, 3-5 menit lagi baru kita masukin. Ini udah cukup oke. Prawn tadi udah cukup matang. Dan kita akan masukkan, oke, sebelumnya kita tes dulu ya. Memang nggak ada rasa garam, tapi rasa kencur sama spice-nya, gulanya udah ada, tinggal garam. Kenapa? Ini pada saat masuk ikan, ini langsung di serving. Ini saya tambahin garam. Kita braise lagi sampai dia 3-4 menit. Ya. Kemudian ini saatnya saya tambahkan squeeze lemo ya. Dan satu bahan sebenarnya yang sangat enak kalau kita sajiin. Ya mungkin ini nggak juga dibilang bener-bener inspirational dari Balinese food ya. Jadi gampang dipadukan dengan bahan apapun. Nanti setelah ini saya akan kasih tahu. Ya, squeeze lime, lemo, masukkan. Ya, ini dia seafoodnya. Dan ini udah matang. Oke, cool. Sekarang kita masukkan barramundinya. Wow. Nah, ingredient yang saya bilang bumbu Bali bisa dipadukan dengan apa aja. Saya tambahkan, teman-teman bisa tambahkan margarin atau butter juga bisa. Ini saya tambahkan butter ya. Jadi aromanya akan lebih enak. Pas kita masukkan. Kita poach ikannya ya. Jangan langsung ditambahkan air banyak. Jadi pada saat airnya habis, teman-teman bisa tambahkan lagi pelan-pelan ya. 3-4 menit. Barramundinya matang atau ikan filetnya matang, habis itu siap disajikan. Ini dia, yes, ini braise atau simmering atau rebusan seafood dengan kesuna ceku. Satu elemen margarin butter buat ini lebih ngangkat. Dan ini hanya modifikasi, kemudian hanya style yang buat rasa itu lebih keluar ya. Oke, kita sajikan ya. Jadi kita masukkan klemnya terlebih dahulu. Saya suka ada garlicnya, kemudian ada bumbu-bumbu rempahnya. Dan wow, amazing man. Wow, buat dia rata. Kemudian wow, ini ya, ini. Klem ratain. Ini ada yang udah terbuka juga. Layer kedua ada udang. Wow, lihat ini. Wow. Udang lagi. Layer keempat, saya punya ikan. Nah, ini amazing, lihat. Luar biasa ya, rempah Bali. Nah, kemudian saya suka ini garnishnya pakai yang lemonya di atas. Oh ya, saya tuangin kuah dulu sedikit, sausnya. Ya. Nice. Enak banget, men. Lihat. Aroma rempahnya full. Ada klem, ada udang, ada filet barramundi ya. Wow. Kemudian saya punya chive tadi yang saya udah smoke. Hanya buat sedikit tekstur aja. Ini chive ini enak banget. Dan kemudian ada watercress ya. Ya, pilihan yang bagus. Jadi teman-teman, rasa Bali tetap enak, tetap luar biasa. Ya teman-teman bisa cobain di rumah. Pakai kompor juga nggak apa-apa masaknya. Ya, ini dia resep seafood rebus dengan kesuna ceku. Ada satu bahan butter atau margarin ditambahin, itu akan lebih enak. Oke, terima kasih udah nonton, udah subscribe, udah like video saya. Dan semoga semua dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat. Iya, sampai jumpa di video selanjutnya. Kerang ya, kerang azarinya. Cobain men. Saya suka pakai tangan. Enak. Enak, enak. Enak. Saya mau enjoy ini ya.
Enak. Nice.